Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Keisha Lani Putri dari jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Tapi sebelum itu, kita perlu tahu dulu apa itu elastis. Elastis adalah ukuran perubahan variabel akibat adanya perubahan variabel lain. Nah, elastisitas ini terbagi menjadi dua, yaitu ada elastisitas permintaan atau ada juga elastisitas penawaran. Nah, apa elastisitas permintaan? Elastisitas permintaan adalah rasio yang mengukur kepekaan pada jumlah yang diminta akibat perubahan harga. Sedangkan elastisitas penawaran adalah ukuran respons pada industri atau produsen terhadap permintaan produknya. Elastisitas sendiri memiliki rumus, yaitu P per Q dikali delta Q per delta P. Ini merupakan rumus dari elastisitas. Lalu elastisitas memiliki 5 jenis, yaitu elastis memiliki garis sedikit melengkung. Ini untuk permintaan, lalu ini untuk penawaran. Di mana nilai elastisnya adalah lebih dari 1. Contohnya adalah barang-barang mewah. Ini adalah elastis. Lalu yang kedua ada inelastis. Inelastis memiliki garis sedikit curam. Ini untuk permintaan, dan ini untuk penawaran. Yang dimana nilai E-nya adalah lebih kecil dari 1. Contohnya adalah barang-barang pokok. Lalu ada uniter. Nah, uniter ini memiliki garis tidak curam, tidak melengkung. Ini untuk permintaan, lalu ini untuk penawaran. Di mana nilai elastisnya adalah sama dengan 1. Contohnya adalah barang-barang sekunder seperti elektronik. Selanjutnya, jenis keempat ada elastis sempurna. Elastis sempurna memiliki garis yang horizontal. Nilai E-nya adalah tak terbatas. Contohnya adalah bumbu dapur. Selanjutnya ada inelastis sempurna. Inelastis sempurna. Yang dimana inelastis memiliki garis vertikal. Nilai elastisnya adalah 0. Contohnya adalah obat-obatan. Selanjutnya, saya akan memberi 2 contoh soal. Misal kita memiliki
50.000 dengan permintaan 200, 40.000 dengan permintaan 300, 30.000 dengan permintaan 400, lalu ada 20.000 dengan permintaan 600. Pertanyaannya, jika 50.000 ke 40.000 lalu 30.000 ke 20.000. Nah, kita cari perubahan harganya. Perubahan harga. Kita masukin 40.000 dikurang 50.000. Delta P sama dengan minus 10.000. Lalu untuk perubahan jumlah itu dari 300 dikurang 200 dapatnya 100. Nah, selanjutnya kita cari perubahan persentase pada harga. Itu minus 10.000 per 50.000 dikali 100%. Dapat hasilnya 50%. Begitu juga dengan perubahan jumlah. Itu 100 per 200 dikali 100%. Dapatnya minus 20%. Kita cari elastisnya. Elastis G sama dengan 50% dibagi minus 20%. Kita dapat hasilnya minus 2,5. Artinya elastisitasnya kurang dari 1, atau kita bisa sebut elastis. Selanjutnya kita cari 30.000 ke 20.000. Nah, selanjutnya kita cari 30.000 ke 20.000. Berarti 20.000 dikurang 30.000 dapat hasilnya minus 10.000. Selanjutnya untuk perubahan jumlah dari 600 dikurang 400 kita dapat 200. Nah, kita cari perubahan presentase. Harga minus 10.000 per 30.000 dikali 100%, kita dapat hasilnya minus 33,33%. Lalu untuk perubahan jumlahnya seperti tadi 200 per 400 dikali 100% dapat 50%. Nah, sekarang kita cari elastisitasnya 50% per minus 33,33%, kita dapat minus 1,5. Artinya elastisitasnya lebih kecil dari 1, maka disebut inelastis. Nah, selanjutnya kita akan membuat kurvanya. Kita masukin dari tabel ke sini. 50.000, 40.000, 30.000, lalu 20.000 dengan jumlah yang diminta 200, 300, 400, 600. Nah, kita tinggal masukin ini
P1 yang turun 200,50.000, lalu 40.000 dengan 300. P2 300,40.000. Nah, kita tarik garisnya. Nah, yang dimana seperti yang kita cari tadi, ini elastis. Selanjutnya kita masukin soal kedua, 30.000 dengan 400. 20.000 dengan 600. Ini P3 nya 400,30.000. Ini P4 nya 600,20.000. Tarik garis. Nah, ini inelastis seperti yang saya tadi. Nah, selanjutnya saya akan memberi contoh soal penawaran. Kita memiliki harga di 20.000 itu 100, 30.000 itu 200, 40.000 itu 300, lalu 50.000 itu 500. Nah, kita cari perubahan harganya terlebih dahulu. Oke, kita soalnya dari 20.000 ke 30.000, lalu yang ke B 40.000 ke 50.000. Nah, kita cari perubahan harganya. Itu 30.000 delta P sama dengan 30.000 dikurang 20.000 sama dengan 10.000. Lalu untuk delta Q-nya itu 200 dikurang 100 sama dengan 100. Nah, kita cari presentasenya. Itu 10.000 per 20.000 dikali 100% itu sama dengan dapat 50%. Lalu untuk jumlahnya 100 per 100 dikali 100% dapat 100%. Nah, kita cari elastisnya. E sama dengan 100% per 50% dapat 2. Artinya elastisnya karena lebih dari 1 berarti dia elastis. Nah, kita cari soal yang kedua. Delta P itu 50.000 dikurang 40.000 dapat 10.000. Lalu untuk delta Q 500 dikurang 300 dapat 200. Kita cari persentasenya. 10.000 per 40.000 dikali 100% kita dapat 25%. Nah, untuk jumlahnya 200 per 300 dikali 100% kita dapat 66,67%. Kita cari elastisnya. 25% per 66,67% kita dapat B 2,67. Artinya elastisnya lebih kecil dari 1, artinya inelastis. Selanjutnya kita membuat kurvanya.
50.000. Dari tabel kita pindahkan ke sini. 40.000, 30.000, lalu 20.000. Jumlahnya 100, 200, 300, dan 500. Nah, tinggal kita masukkan 20.000 dengan 100. Lalu 30.000 dengan 200. Ini P1 100,20.000, P2 200,30.000. Kita tarik garisnya. Nah, ini artinya elastis seperti yang kita cari tadi. Selanjutnya 40.000 dengan 300, 50.000 dengan 500. Ini P3 300,40.000, lalu P4 500,50.000. Kita tarik garisnya. Nah, ini inelastis seperti kita cari tadi. Nah, mungkin itu saja dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.